salam dulu loh. Iya, Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam. Pak, Hmm. mbok yo Mama kirimnya uang lagi tuh, Pak. Hah? Uang lagi? Mm. Buat apa kamu itu, Ma? Loh, ya buat bayar arisan di Yusri. Kamu tuh loh, arisan terus. Alah, mbok ya udah ngasih aja, kenapa sih? Ya uang yang kemarin gue kemanain, udah habis. Itu uang kemarin, Papa. Udah habis kok ya gitu. Ya Allah Gusti, buat apa? Yuk itu. Kredit panci mumpung murah Panci lagi. Tahu dari mana kalau panci itu murah, Ma? kan bisa dicicil toh, Papa. Tiap bulan lagi kan murah toh, Mbak? Hah? Nek kamu tambahin semua uang ya buat nyicil panci, ya tibone mahal toh, Ma. Hah? Loh, masa? Lah menurutmu? Ya nggak tahu toh, Mama kan cuma ikut ibu-ibu kemarin pada beli. Mama ikut-ikut. Oh, Gusti kamu lho, Ma. No, weh. Gampang banget kamu itu bisa kena tipu. Kok nipu sih? Jelas-jelas pancinya ada, nyata. Kemarin juga dia bilang yang murah gitu kok. Lah nek ono kuwi langsung mbok percaya, Ma. Besok lagi jangan gitu. Kamu kayak gak pernah sekolah wae. Kayak gak pernah megang uang aja kamu itu loh, Ma. Loh kok Papa bilangnya kayak gitu toh? Mama nih ya, Mama tuh gini-gini tuh Mama ya sekolah. Ya tapi kamu tetap kena tipu gitu nyatanya. Loh gimana tuh Papa tuh istri sendiri dibilang kayak gitu? Oh. Kamu itu yo gak pernah namanya berubah. Masalahnya tetap sama. Kena tipu lagi, ntar nyicil lagi, tipu lagi, nyicil lagi. Mbok bulan-bulan ini. Loh, nyicil tuh juga nyicil tiap bulan. Loh, emang kenapa nyicil? Lah mana kebutuhan rumahmu, rumah kita, anak-anak dewe. Kamu itu loh gak pernah mikirin kebutuhan anak sendiri. Ih, kok Papa bilangnya kayak gitu toh? Gini tuh Mama tuh juga ngurus anak, ngurus rumah. Ngurusin rumah mbak anak gimana? Lu kerjaanmu arisan terus, buat duit, iuran iyo, tapi gak pernah dapat arisan nyata nih. Kalau Mama nggak ngurusin rumah, ya Papa nggak bakal bisa makan. Siapa yang mau Ya masakin? kamu tuh lo ngabisin uang aja kerjaan ini duit ya Siapa yang mau bersihin rumah kalau nggak ada Mama? Kerjaan kamu lo arisan terus kayak gitu kok. Siapa yang bilang Mama tuh arisan terus? Mama tuh juga nggak tiap hari arisan kok. Buktinya tuh lo tiap sore Mama keluar sambil make apa itu gelang-gelang mas picis rojo blonyo rame kayak mau jual emas. Kalau kemana kalau udah mau arisan itu? Memang kenapa kalau pakai gelang, ha? Masalahnya apa? Gelang ya juga masalahnya tuh ya tetep di kamu tuh loh, Mah. Kamu tuh. Kamu apa? Kamu ya apa? kamu itu. Kamu apa? Kamu terus apa, ha? Sudah. Bener ya ternyata. Papa tuh memang nggak pernah ngertiin Mama. Gimana sih? Kok jadi Papa yang salah? Ya jelas-jelas kamu lah. Nah apa tuh? Yaudah salahin Mama aja terus. Salahin Mama Ya terus. emang aku yang salah kok gitu nyatanya. Masih nggak mau ngaku. Cukup hentikan. Apa? Sudah ributnya. Siapa kamu? Ikut-ikut aja. Iya loh, ikut-ikut nguping aja. Kami menemukan solusi yang menjadi sumber keributan Bapak dan Ibu ini. Hah? Apa emangnya? Katakan oke Google untuk mencari apa yang kalian cari. Mas Mah, cepet tau bilangmu Mah. Loh, Papa langsung percaya? Wes. Papa itu lebih percaya itu daripada tukang panci yang pancinya Mama beli. Diulang terus, Udah, cepet. Oke Google. Dalam mencapai suatu tujuan, tentu tahap awal yang harus dilakukan adalah perencanaan. Tanpa disadari, setiap harinya kita selalu membuat suatu perencanaan dan mengambil keputusan atas rencana tersebut. Yang paling sederhana, ketika bangun tidur, secara otomatis kita telah menyusun rencana untuk bergegas mandi, sarapan, dan melakukan kewajiban seperti bekerja atau menuntut ilmu. Contoh lain terkait perencanaan keuangan keluarga adalah seorang ibu yang sedang mempersiapkan anak pertamanya untuk masuk sekolah dasar. Sang ibu pasti akan mencari sekolah mana yang sesuai untuk anaknya, lalu mencari tahu berapa biaya sekolahnya, dan pada akhirnya mencari cara untuk mengumpulkan uang guna membiayai keperluan sekolah
seperti membeli seragam, membeli buku paket, dan membayar uang sekolah. Dengan demikian, diperlukan perencanaan sebelum merealisasikan hal-hal tersebut agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa perencanaan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. Lalu, apa saja hal-hal penting yang terkait dengan keuangan keluarga? Yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan atau pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh keluarga secara keseluruhan, di mana uang yang didapat melalui pekerjaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah pengeluaran. Belanja adalah pengeluaran yang dilakukan oleh keluarga dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya pengeluaran setiap keluarga pasti berbeda-beda, walaupun memiliki jumlah pendapatan yang sama. Berikutnya adalah harta. Harta merupakan uang atau aset non-uang yang dimiliki keluarga, di mana menjadi simpanan yang dapat digunakan untuk keperluan di masa sekarang maupun di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah utang. Utang merupakan kewajiban atau uang yang dipinjam untuk memenuhi pengeluaran dan harus dibayarkan kembali. Lantas, timbullah pertanyaan, bagaimana cara merencanakan keuangan? Yang pertama, kenali kondisi keuangan. Kita harus mengetahui dan dapat mengukur kemampuan keuangan keluarga kita dengan mengenali apa saja yang keluarga kita miliki. Hal tersebut terlihat dari total aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Selain aset, perhitungkan juga utang yang keluarga kita miliki, terutama untuk utang yang akan jatuh tempo. Apabila total harta yang dimiliki lebih besar dibandingkan total utang, maka kondisi keuangan keluarga kita tergolong baik. Namun sebaliknya, jika total harta lebih kecil dibandingkan total utang, tandanya kondisi keuangan keluarga kita kurang baik. Yang kedua, tentukan keinginan. Buatlah daftar seluruh keinginan yang ingin dimiliki atau hendak dicapai untuk saat ini maupun untuk di masa depan. Tulis juga kebutuhan dana yang diperlukan dan waktu pencapaian tujuan. Yang ketiga, tentukan keinginan prioritas. Kita perlu membuat skala prioritas untuk mengurutkan kebutuhan mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Misalnya, kebutuhan primer harus didahulukan daripada kebutuhan sekunder. Atau, kebutuhan untuk keluarga harus lebih utama daripada sekedar memenuhi keinginan pribadi dan hobi semata. Dan yang keempat, hindari kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangan keluarga seperti tidak membuat rencana jangka panjang, tidak membuat anggaran rumah tangga, pengeluaran yang tidak terkontrol, tergesa-gesa dalam memilih investasi, dan kesalahan dalam memilih asuransi. Setelah kita melakukan penyusunan perencanaan, berikutnya kita dapat melakukan evaluasi kesehatan keuangan keluarga, yang mana hal ini penting dilakukan karena dapat menunjukkan apakah ada masalah keuangan keluarga yang dihadapi tanpa sadar, memastikan keuangan keluarga kita tetap aman, dan memastikan apakah keuangan keluarga kita sudah terlindungi atau belum. Nah, cara evaluasi kesehatan keuangan keluarga, yang pertama, kita bisa membandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Formula yang digunakan adalah uang tunai ditambah tabungan dibagi pengeluaran rutin. Jika nilai ukuran uang tunai sama atau lebih dari 4, maka keuangan keluarga kita tergolong sehat. Yang kedua, kita bisa membandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan. Kita bisa menggunakan formula jumlah cicilan utang per bulan dibagi dengan penghasilan rutin per bulan. Jika nilai kurang atau sama dengan 30%, maka keuangan keluarga kita tergolong sehat. Dan yang terakhir, kita dapat membandingkan jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Dengan menggunakan formula jumlah uang ditabung per bulan dibagi penghasilan rutin per bulan, kita dapat mengetahui apabila nilai sama atau lebih dari 10%, maka keuangan keluarga kita tergolong baik. Dengan begitu, kita bisa menarik kesimpulan betapa pentingnya membuat anggaran keluarga. Karena kita dapat melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan keluarga kita. Anggaran yang telah kita buat juga dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola keuangan. Anggaran juga bisa menghindarkan diri kita dari kondisi lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Serta, anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran agar kita tidak terlalu berlebihan. Nah, saat membuat anggaran, kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang pertama, sesuaikan dengan gaya hidup. Yang kedua, saat penghasilan terbatas, pahami mana saja yang merupakan kebutuhan dan mana saja yang merupakan keinginan. Dan yang terakhir,
kita perlu memprioritaskan atau menomorsatukan anggaran yang bersifat wajib. Kunci keberhasilan dari perencanaan keuangan keluarga adalah penghasilan. Agar penghasilan dapat terkelola dengan baik, salah satu metode yang dapat digunakan adalah aturan 50-30-20. Metode ini mengelompokkan 3 jenis pengeluaran setelah pajak, yaitu 50% untuk kebutuhan atau need. Kebutuhan yang masuk dalam 50% pengeluaran adalah kebutuhan sewa, perlengkapan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan anak. Persentase ini sifatnya maksimum. Biaya kebutuhan tidak boleh melebihi 50% dari penghasilan. Berikutnya, 30% untuk keinginan atau want. Kelompok pengeluaran keinginan atau want sifatnya fleksibel. Segala bentuk pengeluaran yang bukan merupakan kebutuhan pokok seperti internet, shopping, traveling, entertainment, dan sebagainya. Biaya keinginan maksimum 30% dari penghasilan dan tidak boleh lebih dari itu. Dan yang terakhir, 20% untuk tabungan atau saving. Artinya, 20% dari penghasilan haruslah disisihkan untuk saving dan investasi. Termasuk juga biaya pelunasan hutang, kartu kredit, dan dana asuransi. Atau kita bisa menggunakan metode alokasi lain seperti 5% untuk dana sosial, 10% untuk dana darurat dan asuransi, 60% untuk biaya hidup harian, 15% untuk tabungan dan investasi, serta sisanya 10% untuk memenuhi lifestyle atau gaya hidup. Saat masa pandemi seperti sekarang ini, teman-teman dapat menerapkan 6 langkah dalam pengelolaan keuangan keluarga yang efektif. Pertama, evaluasi sumber penghasilan. Apabila pekerjaan kepala keluarga tidak terdampak secara langsung, tetap lakukan upaya penghematan agar biaya hidup sehari-hari tidak semakin membengkak. Sebaliknya, jika sumber penghasilan terdampak, penyesuaian anggaran wajib dilakukan dengan mengesampingkan kebutuhan yang tidak tercantum dalam skala prioritas. Yang kedua, hitung ulang kondisi keuangan keluarga. Hal ini berguna untuk mengantisipasi kenaikan biaya-biaya rumah tangga. Prioritas pengeluaran pada pos wajib seperti pembayaran utang jatuh tempo, cicilan, uang sekolah anak, pembayaran listrik, dan air. Alternatif lain dapat memanfaatkan promo untuk pembelian kebutuhan pokok. Yang ketiga, gunakan pos alokasi anggaran yang lebih sederhana. Bagi keluarga yang dengan penghasilan kurang dari 10 juta, disarankan untuk membagi pos keuangan, yaitu pengeluaran rumah tangga rutin yang wajib dan pengeluaran rumah tangga rutin yang dapat dihemat. Yang keempat, dana darurat. Utamakan menyisihkan penghasilan untuk dana darurat sebisa mungkin hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan, terutama bagi keluarga yang memiliki tanggungan. Yang kelima, lakukan aktivitas produktif yang minim biaya. Hal ini merupakan upaya untuk memperoleh passive income sehingga dapat memberdayakan orang lain dan menjadi tabungan di masa depan. Dan yang terakhir, selalu taati protokol kesehatan dan menjaga jarak dengan orang lain ketika keluar rumah. Kelompok 74 cara kelola keuangan keluarga. Cicil barang yang tidak ikut-ikutan, mending dijual aja. Centang cekal barang mending ditabung. Yang harus belanja yang mana?